Baik, 96,7 Radio Global FM Lombok Kawan Global. Masih kita dalam program Bincang Global untuk edisi hari ini 24 September 2021. Masih membahas mengenai stok sabar Dukcapil melimpah. Kenapa sih masih bersabar? Iya, masih bersabar kawan global. Kadang nih banyak warga yang maunya buru-buru kawan global. Buru-buru harus jadi dalam waktu beberapa menit, beberapa jam. Sedangkan yang lain juga masih antre kawan global. Anda juga masih bersabar kawan global ya. Sabar nunggunya. Nah, kalau berbicara masalah keluhan masyarakat nih Mi ya. Kalau tadi kan banyak yang bilang, wah lama nih. Oh, mungkin ada yang juga yang bilang, wah mesti berhari-hari. Ada standar tersendiri nggak sih? Standar operasional mungkin untuk Dukcapil. Seberapa lama sih menyelesaikan administrasi? Satu administrasi loh Mia. Iya, betul sekali. Memang sudah diatur dalam Permendagri nomor 19 tahun 2018. Itu Permendagri tentang peningkatan kualitas pelayanan Admin Duk ya. Di pasal 3 itu dia menyebutkan bahwa dokumen kependudukan itu yang ditingkatkan kualitasnya antara lain KK, KTP, akte kelahiran, akte kematian, akte perkawinan, dan surat keterangan pindah. Itu dokumen-dokumen tersebut penerbitannya harus bisa diselesaikan dalam waktu 1 jam dan paling lama 24 jam sejak persyaratan-persyaratan berkas pelengkapnya itu dinyatakan sudah lengkap diterima oleh petugas pelayanan. Kemudian batas waktu penyelesaian yang tadi itu sebagaimana dimaksud itu dikecualikan jika terdapat mengalami kejadian gangguan-gangguan jaringan komunikasi data, misalkan ya internet mati gitu atau listrik yang mati gitu, atau sarana prasarana yang berhubungan dengan penyelesaian dokumen itu rusak gitu. Jadi kan sebagai contoh 2 hari terakhir ini kan salah satu provider internet sempat mengalami gangguan gitu. Itu juga mempengaruhi kerja kami di Dukcapil gitu. Jadi semua dokumen itu terhambat jadi selama 2 hari kemarin gitu. Jadi seperti tadi bahwa dalam 1 kali 24 jam itu harus selesai dia atau paling cepat 1 jam. Tapi kalau berbicara kecepatan pelayanan ya, hampir seluruh kabupaten di NTB ini telah mampu menyelesaikan dokumen itu di bawah 10 menit. Bahkan ada dokumen yang terselesaikan dalam jangka waktu 4 menit saja. Itu yang 4 menit itu contohnya penggantian KTP rusak. Karena kan penggantian KTP rusak itu pemohon hanya diwajibkan membawa KTP yang rusak itu, misalkan KTP-nya kepotong 2 gitu, pecah atau terkelupas gitu ya. Atau gambarnya buram gitu. Itu cukup bawa KTP-nya saja langsung diganti di tempat gitu oleh kantor Dukcapil gitu. Jadi ya seperti tadi, prestasi-prestasi yang seperti itu jarang terekspos ya karena tapi kami tidak ingin hal tersebut membuat bangga gitu. Jadi untuk ini sendiri walaupun undang-undang sudah mempersyaratkan 1 kali 24 jam atau paling cepat 1 jam dan secara normal bisa dalam waktu 10 menitan atau 4 menitan gitu, tapi ya kadang-kadang gangguannya banyak gitu. Sebagai contoh. Sebentar Mi. Ya betul. Kita silakan untuk Anda yang ingin telepon kembali, boleh kami nantikan Anda di 087865110035 atau di 081339909670 baik melalui telepon, SMS ataupun WhatsApp. Kita coba sapa di telepon Mi ya. Oh iya. Oke. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Halo. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Baik, terima kasih untuk yang sudah mencoba menghubungi kami di 087865110035. Silakan untuk Anda kawan global boleh menghubungi kami kembali di 087865110035 atau di 081339909670. Kita coba sapa kembali di line telepon. Sebentar. Halo. Halo, selamat pagi. Halo. Halo. Assalamualaikum.
Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya nggak kedengeran tadi. Oh gitu, ya mohon maaf ya, Pak. Dengan Bapak siapa Pak? Ini dengan Kadri di Bajur. Baik, mohon maaf Pak Kadri, terjadi gangguan komunikasi. Iya, Pak Kadri, apa nih yang ingin ditanyakan? Nah, ini saya mau nanyakan ya, apakah sama ini berlakunya kalau kita mendaftar misalnya buat KK baru atau KTP baru misalnya ya? Apakah sama itu pelayanannya misalnya jam berapa itu kan? Kemarin saudara saya membuat kakak baru, menghilangkan nama almarhum suaminya kan. Dia berangkat itu jam 6, kadang jam 7 dia berangkat, sudah full pendaftarannya. Itu gimana sih ketentuannya di Dukcapil? Berarti jam berapa sih sebenarnya bukanya, jam berapa daftarnya dan sebagainya ya? Iya, itu dokumennya sudah penuh katanya. Misalnya dokumennya itu sudah dikumpulkan harus 60 katanya. Besok lagi ke sini katanya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan nih langsung. Terima kasih kepada Pak Kadri ya. Iya betul. Jadi untuk mekanisme pelayanan di Dukcapil memang di setiap kabupaten memiliki karakteristik tersendiri ya. Memang sebagai tadi diceritakan bahwa ada pendaftaran ketika sampai dengan 60 disuruh datang besoknya lagi gitu. Itu disebabkan kemungkinan karena memang jaringan dari internet di kantor itu bermasalah, sehingga dikhawatirkan ketika pemohon itu meninggalkan dokumen gitu, tidak mengejar waktu yang tadi disebutkan bahwa dalam jangka waktu paling lama 24 jam sejak persyaratan itu dinyatakan lengkap baru bisa diproses gitu. Artinya seperti tadi bahwa memang jangka waktu pelayanan itu bisa diselesaikan dalam jangka waktu yang cepat, tetapi karena mengantri akhirnya pelayanannya itu menjadi lambat gitu. Karena memang bisa dibilang bahwa permohonan dari masyarakat ini banyak sekali ya. Ada yang minta untuk ditambahkan anggota keluarga kakak yang di dalam kakak yang sekarang gitu, ada yang minta dikeluarkan kakaknya, ada yang minta diganti KTP-nya, ada yang minta pembuatan pengurusan yang lain gitu. Jadi secara sistem dia menjadi mengantri gitu. Sepertinya itu yang bisa saya tangkap dari gambaran dari penjelasan dari Bapak Kadri, bahwa memang pelayanan ini bisa dibilang 24 jam gitu, tetapi karena keterbatasan sistem kami gitu, keterbatasan dari internet itu sendiri, keterbatasan dari jumlah petugasnya, sehingga ketika mungkin dia pendaftaran itu sampai dengan memenuhi orang tertentu, mungkin dianggap ditutup dulu untuk diproses dulu gitu oleh petugas gitu. Kemudian mungkin Bapak bisa mengajukan lagi di hari berikutnya. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Tetapi untuk sistem pelayanan kami ya seperti biasa pelayanan pada umumnya di instansi pemerintah ya, dimulai pada jam 7.30 atau bahkan ada beberapa yang sudah datang lebih dahulu gitu. Kemudian nanti diinikan sampai dengan jam tutup kantor gitu, mungkin jam 4 sore gitu. Kemudian untuk berkas-berkas yang sudah selesai dinyatakan ini bisa diambil oleh pemohon pada keesokan harinya, seperti itu. Mungkin itu jawaban yang kira-kira mungkin dapat saya berikan. Mungkin jika ada nanti keluhan atau gangguan atau yang dirasakan oleh masyarakat, bisa melaporkan kepada kami gitu. Baik, Pak Kadri lagi kita sapa kembali. Oh iya. Halo, selamat pagi. Halo Pak Kadri. Halo Pak Kadri. Koneksi ini mungkin ya, teleponnya ini lagi bermasalah beberapa hari ini. Silakan untuk Pak Kadri, masih bisa menghubungi kami di 087865111035 atau di 0813399960. Kita coba sapa kembali. Halo.
Iya, ya. Iya, silakan Pak Kardi. Oke. Nah, ini silakan, Pak. Bapak, saya mau nanyakan lagi nih. Iya, siapa? Misalnya kalau kita mendaftar lewat rumah, misalnya ada pegawai di rumah misalnya ya. Iya. Bisakah kita menitip surat-surat itu atau data itu yang dia yang membawanya misalnya? Apakah itu tidak menyalahi aturan namanya? Ini pegawai Dukcapilnya ke rumah. Iya. Misalnya pegawai Dukcapil, misalnya kalau kita menyuruh dia, kan dia yang membuatkan ibunya atau siapa ya, misalnya dikasih dia uang gitu. Ibunya itu malas pergi ke sana, jadi dia menyuruh pegawainya di rumah misalnya. Karena saya menemukan informasi kayak gitu di warga saya, misalnya jangan kita sebutkan identitasnya kan, nggak boleh, supaya tidak menyalah aturan. Nah terus ini Pak, misalnya kadang orang menikah misalnya kan, belum punya buku nikah sampai sekarang atau belum punya KTP, gimana itu pengurusannya? Apakah dia status kawin atau belum status kawin? Sampai sekarang belum punya buku nikah atau kakak atau sejenisnya lah. Kenapa misalnya, belum punya buku nikahnya? Kenapa nih Pak? Karena kan surat cerainya belum ada dari pihak laki-laki atau si perempuan lah. Baik. Begitu. Baik. Terima kasih. Kalau bisa saya mohon informasi nomor pengaduannya supaya bisa ada nanti supaya ada tempat pengaduan lah. Tolong disebut secara pelan-pelan gitu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mi. Yang pertama tadi kasusnya menitip kepada petugas ya. Iya, menitip katanya kepada pegawai dan memberikan uang Mi. Yang tadi yang saya dengar memberikan uang nih Mi. Iya. Jadi kami sudah melakukan yang disebut dengan stelsel pelayanan aktif gitu. Artinya bagaimanapun mekanisme media yang diinikan oleh masyarakat kami tetap terima begitu. Artinya masyarakat itu datang ke kantor kami terima. Ketika masyarakat yang mengalami kendala atau hambatan, misal seperti tadi tidak bisa ke kantor, contoh, atau misalkan orang disabilitas, misalkan lumpuh atau orang tua atau orang-orang yang mohon maaf yang bisa dibilang gangguan kejiwaan begitu. Sepanjang ada laporan dari masyarakat bahwa di sini ada orang tua yang tidak bisa datang, kami akan mendatangi begitu. Jadi istilahnya pelayanan itu secara aktif kami lakukan gitu, tidak lagi menunggu di kantor gitu. Tetapi tentu saja yang secara aktif itu tidak bisa kami lakukan tanpa adanya informasi dari masyarakat terlebih dahulu begitu. Jadi sah-sah saja ya untuk menitipkan dokumen kepada petugas gitu, sepanjang ya seperti tadi dokumen tersebut lengkap. Atau nanti malah ya seperti tadi misalkan ada katakanlah salah satu warganya yang menderita keterbelakangan mental misalkan gitu, ya kami yang akan datang ke sana untuk dilakukan pelayanan administrasi kependudukan. Nah perihal mengenai dibayar gitu, ya inilah adat ketimuran ya mungkin bisa dibilang. Tetapi yang saya jelaskan seperti tadi bahwa pelayanan di Dukcapil itu full, penuh, sepenuh-penuhnya gratis, tidak ada lagi biaya-biaya, karena ketika dia berbiaya maka menjadi calo dia gitu. Dan itu yang kami hindari, bahwa ada masyarakat atau oknum masyarakat yang menjadi calo gitu. Nanti yang hal-hal seperti itu malah merusak ini kami di mata masyarakat gitu. Betul. Jadi kalau saya bisa sarankan bahwa tidak perlulah diberikan ini, jangan membiasakan untuk memberikan kepada petugas gitu, karena memang pelayanan kami itu sudah bersifat penuh gratis gitu. Kemudian pertanyaan yang kedua mengenai masyarakat yang tidak memiliki buku nikah gitu. Betul, tidak memiliki buku nikah karena mungkin dari pihak suami atau istri surat cerainya belum ada, katanya. Itu statusnya seperti apa? Apakah statusnya kawin atau belum kawin? Mungkin di pencatatan di KK atau KTP-nya ya. Iya betul. Jadi perlu kami jelaskan dulu bahwa untuk pengurusan buku nikah itu, buku nikah kan bagi umat muslim ya, itu dilakukan di KUA. Jadi itu adalah kewenangan dari Departemen Agama gitu, kantor urusan agama.
Kemudian pengurusan untuk akte perkawinan. Akte perkawinan ini adalah dokumen perkawinan yang bagi penduduk non muslim gitu. Nah, itu pencatatannya di Dukcapil gitu. Jadi yang kami catatkan adalah pencatatan perkawinan bagi penduduk non muslim gitu. Jadi jangan jangan digabungkan gitu ya, karena itu dua ini yang berbeda gitu. Nah, kemudian bagaimana nanti pencatatannya bagi orang yang belum belum mempunyai surat kakak. Belum mempunyai buku nikah gitu. Nah, karena buku nikah ini adanya di KUA, jadi kami tidak bisa melanggar gitu, melangkahi kewenangan dari KUA, tetapi untuk pencatatan di KTP ataupun di KK-nya ada yang disebut dengan jadi surat pertanggungjawaban mutlak gitu. Jadi dari pemohon ini membuat surat pertanggungjawaban mutlak bahwa yang menerangkan bahwa saya dengan sebenar-benarnya menikah dengan si B gitu, misalkan dengan saksi ini gitu. Apabila di kemudian hari ternyata keterangan saya ini dianggap tidak ini hukum, tidak ini hukum, maka dengan ini status saya bisa dicabut. Artinya di sana adalah pertanggungjawaban yang mutlak dikuasakan kepada Dukcapil gitu. Dan dalam ranah hukum ada yang disebut dengan contrarius actus gitu. Jadi di sana penjelasan dari contrarius actus itu adalah pejabat berhak untuk mencabut dokumen yang dia keluarkan apabila di kemudian hari ditemukan bahwa terdapat keterangan-keterangan persyaratan yang tidak lengkap di dokumen tersebut begitu. Jadi itulah yang disebut dengan contrarius actus. Jadi nanti untuk kasus seperti ini pemohon tinggal membuat surat pertanggungjawaban mutlak untuk dirubah dalam kakaknya dari status yang belum kawin menjadi kawin. Dengan dilengkapi dengan surat pertanggungjawaban mutlak itu yang menyatakan bahwa pertanggungjawaban untuk tanggung jawab untuk mutlak untuk keterangan-keterangan di dalam dokumen ini ada di saya gitu, ada di si pemohon itu gitu. Kemudian dari sana petugas Dukcapil akan membuatkan dokumennya gitu, misalkan kakaknya dirubah, KTP-nya dirubah gitu. Kemudian nanti ketika timbul permasalahan, ada gugatan dari katakanlah pihak pihak ketiga lah gitu ya, atau inilah suami istrinya yang selama ternyata dia bilang itu bukan ini saya gitu, saya tidak pernah bercerai dengan dia, berarti itu tidak sah gitu. Nah, di Dukcapil nanti berdasarkan itu mungkin nanti ada keputusan pengadilan yang menguatkan dari penggugat atau istri suami yang tadilah gitu ya, yang kita bisa bilang pihak ketiga itu. Ketika nanti dimenangkan oleh pengadilan, maka pejabat di Dukcapil akan mencabut dokumen tersebut gitu. KTP atau KK yang statusnya menjadi kawin dikembalikan lagi menjadi tidak kawin berdasarkan keputusan contrarius actus tersebut gitu. Berarti untuk statusnya mungkin masih dengan suami pertama misalkan begitu ya, Mi ya. Iya. Jadi kalau misalkan nanti ada suami pertamanya menggugat kepada si pemohon ini bahwa dia adalah istri sahnya gitu, pengadilan kan nanti akan meneliti apakah benar sudah bercerai atau tidak gitu. Kemudian dari sana dokumen-dokumen yang sudah terlanjur dikeluarkan oleh Dukcapil kepada istri atau suami keduanya lah gitu, nanti dinyatakan dicabut begitu. Dicabut oleh Dukcapil gitu. Karena si pemohon sudah membuat surat pertanggungjawaban mutlak tadi bahwa pertanggungjawaban segala ininya ada di saya begitu. Itu mungkin jawaban yang dapat saya berikan. Yang paling baik sebenarnya diurus saja ya semua dokumennya ya, Mi ya. Dokumen itu sebenarnya harus diurus demi tertibnya administrasi gitu. Kadang-kadang warga kita itu terlupa untuk mengurus, kadang ketika perlu baru mengurus. Kami beberapa kali menemukan ketika kasus warga yang ingin mengurus anaknya BPJS, ternyata anaknya ini sedang sakit gitu. Nah, kami membantu gitu mengurusnya. Ketika diurus kan membutuhkan waktu di kami sendiri, katakanlah 1 hari.
Kemudian nanti dia akan mengurus dokumen itu ke BPJS misalnya. Katakanlah butuh waktu 2 hari atau sehari juga misalnya. Dalam waktu 2 hari itu kan kita tidak tahu apa yang bisa terjadi gitu. Seandainya dokumen itu diurus lebih awal gitu, anaknya sudah terdaftar di BPJS, ketika sakit kan bisa langsung digunakan gitu. Bisa langsung diberi tindakan ya, Mi, diberi tindakan dan lain-lain gitu. Jadi saya mengharapkan kepada warga atau bapak ibu di rumah untuk segera mengurus dokumennya, karena kegunaannya banyak sekali gitu. Untuk BPJS, untuk pendidikan, untuk yang lain-lain lah gitu. Baik, 90,7 Radio Global FM, Lombok Kawan Global. Untuk Anda yang ingin bertanya kembali, masih kami nantikan Anda. Ada beberapa pertanyaan di WhatsApp, Mi, kita langsung saja bacakan. Langsung saja. Dari Adi di Meninting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Selamat pagi. Mohon maaf sebelumnya, sekarang kan semua serba digital dengan perkembangan teknologi yang berkembang saat ini. Termasuk juga salah satunya identitas diri atau IKTP, KTP elektronik. Tapi Pak, sesuai yang masih terjadi di lapangan, setiap kita mau mengurus administrasi di suatu lembaga atau instansi tertentu, pasti wajib diminta fotokopi KTP. Padahal kan sudah elektronik. Terima kasih, mohon pencerahannya Pak. Terima kasih dari Edi di Meninting. Berikutnya, selamat pagi. Bentar lupa, langsung saja dijawab ya, biar silakan. lupa gitu. Baik, jadi memang IKTP itu sistem yang kami bentuk di Dukcapil untuk kepentingan identitas pendudukan. Nah, yang jadi permasalahan sekarang ini adalah sistem ini belum banyak digunakan oleh lembaga pengguna begitu. Nah, itulah yang membuat bahwa ketika mengurus sesuatu nanti dimintakan fotokopi KTP karena sistemnya belum terkonek dengan kami begitu. Nah, itu yang sedang kami galakkan kepada sosialisasikan kepada lembaga pengguna untuk ayo lembaga pengguna bekerja sama dengan Dukcapil untuk memanfaatkan data kami gitu. Sebagai contoh sistem yang besar kan sudah menggunakan gitu sistem perusahaan atau lembaga yang besar. Contoh BPJS sudah menggunakan, lembaga perbankan sudah menggunakan. Kemudian yang terakhir untuk vaksin dari Kementerian Kesehatan sudah menggunakan. Jadi mereka tidak perlu lagi fotokopi gitu. Tinggal dia minta mana KTP ini fisiknya aslinya atau sebutkan nomor NIK-nya, dia ini kan masukkan dalam database-nya, langsung keluar di database-nya. Oh, ini yang belum divaksin, Bapak ini dengan nomor NIK sekian. Ketika divaksin langsung dia tercentang bahwa sudah divaksin gitu. Jadi itulah jawaban yang saya dapat gambarkan, bahwa sistem ini sedang dibangun untuk seluruh Indonesia. Jadi bagi lembaga yang belum menggunakan, mereka akan meminta fotokopi, padahal sebenarnya tidak perlu lagi fotokopi gitu, tinggal memanfaatkan data Dukcapil gitu. Nah, itulah sistem yang akan dikembangkan seluruh Indonesia. Kami berharap kalau ada lembaga, misalkan lembaga finansial atau lembaga perkreditan yang ingin menggunakan sistem di Dukcapil, database di Dukcapil, diperbolehkan begitu. Begitu tanggapan dari kami gitu. Berikutnya ini mungkin terakhir Mi, karena waktu kita sudah tidak memungkinkan ya. Selamat pagi, saya Samuel di Ampenan. Pak, banyak sekali kita temukan data diri yang berbeda-beda pada setiap identitas. Misalnya di KTP nama saya Samuel pakai Y, tapi di KK Samuel tidak pakai huruf Y. Dan teman-teman saya juga ada beberapa yang kasusnya sama. Itu gimana ya Pak? Silahkan Mi. Iya, itu terjadi karena mungkin kesalahan, mohon maaf ya, kesalahan dari petugas kami yang saking banyaknya dia permohonan, mungkin dia kelupaan huruf Y-nya gitu. Jadinya masih bisa dibilang human error ya, kesalahan secara manusia. Jadi yang bisa saya sarankan adalah Bapak mengurus bahwa di kantor Dukcapil membawa dokumen-dokumen pelengkap gitu. Contoh misalnya dokumen pelengkap akta kelahiran Bapak, misalkan di sana tertulis Y, yang benar adalah pakai Y, itu bisa Bapak ajukan permohonan untuk perubahan identitas di KTP atau KK. Tidak hanya akte kelahiran ya, ijazah pun dapat digunakan untuk sebagai dokumen penunjang bahwa ini adalah keterangan yang benar dari namanya begitu. Tinggal diurus saja sebenarnya gitu. Baik, itu kadang banyak terjadi itu terjadi karena ya memang petugas entry-nya mungkin salah menafsirkan atau mengetikkan nama dari Bapak tadi gitu. Baik, human error. Baik, terima kasih Mi, waktu kita sudah tidak memungkinkan. Terima kasih banyak, sampai berjumpa lagi mungkin
Ya, secepatnya lah Secepatnya begitu, ya Wi ya, dengan topik yang berbeda. Nantikan saja kawan global di 96,7 Radio Global FM Lombok. Terima kasih Mami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kawan global, terima kasih untuk Anda yang selalu setia bersama kami di 96,7 Radio Global FM Lombok. Waktunya kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sampai jumpa. Global FM Lombok, radio berita terkemuka di NTB.